wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dimasukkannya usia kita pada bulan Ramadan, sebagaimana doa yang kita lantunkan selama 2 bulan berturut-turut di Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan masuknya usia kita di bulan Ramadan betul-betul bisa kita maksimalisasi untuk meningkatkan keimanan, ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar saumnya Bapak Ibu? Lancar semuanya? Siap sampai akhir? Takbir, Allah Akbar. Baik, bersama dengan saya siang ini kita akan berbicara tentang dahsyatnya kebaikan muhasabah. Sebagai orang beriman pasti kita sudah tidak asing dengan istilah muhasabah. Kalau di perkantoran sering dikatakan dengan introspeksi atau evaluasi. Sementara ulama menyebut muhasabah adalah meneliti kembali perbuatan yang telah dilakukan di masa yang lalu. Tentu maksud dan tujuannya adalah jika terdapat keburukan segera dikoreksi, jika terdapat kebaikan untuk bisa ditingkatkan di masa yang akan datang. Itu kalau jatah usianya masih ada. Kalau jatah usianya tidak ada, bagaimana? Mengkoreksi keburukan dengan istighfar bisa menggugurkan dosa-dosa. Bersemangat untuk meningkatkan kebaikan, semangat untuk berbuat baiknya saja sudah dapat 1 pahala meskipun ia gagal melakukannya. Ini meningkatkan. Maka mudah-mudahan kalaupun takdir kematian tiba setelah kita melakukan muhasabah, harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan kita di tempat yang mulia di sisinya. Mau kapan? Ntar ya kalau ada waktunya ya Pak, Bu. Oleh karena itu pertanyaan berikutnya adalah idealnya kita bermuhasabah itu setiap kapan? Ibnu Qatadah mengatakan ibarat seorang pedagang, mereka biasa melakukan muhasabah, mengevaluasi aktivitas perdagangannya, baik ketika akan ataupun sesudah mereka memulai aktivitas perdagangannya itu sendiri. Berdagang yang baik bagusnya dilakukan setiap hari atau setahun sekali. Bener nih Pak, kalau jual berlian setahun sekali cukup? Kurang ya. Maunya jual berlian itu setiap hari itu ya, bahwa produksinya berat itu. Nah berarti kita sepakat ya bahwa berdagang yang baik adalah setiap hari. Maka bermuhasabah yang baik juga minimal setiap hari sekali. Sebab bermuhasabah ini sebenarnya juga merupakan amalan para nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, nabi kita, sudah melakukan muhasabah jauh-jauh hari sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Beliau biasa melakukan aktivitas berdiam diri di dalam sebuah gua. Apa nama guanya? Gua Hiro. Apa sebutan aktivitasnya saat itu? Ya, tahanuf. Kalau di Indonesia kan tahanuf menjadi menyepi. Nah sayangnya kalau di kita dibilang, yuk mari rame-rame kita nyepi.
Yang ada dalam image kita apa? Ih, Pak Ustadz kok kayak yang ono nyepi. Padahal tahanut artinya menyepi. Menyepi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dalam rangka bermuhasabah. Sebab beliau ditakdirkan menjadi orang yang baik, bisa dikatakan tidak ada keburukan yang beliau dapatkan dalam aktivitas amalnya. Maka kemudian evaluasi muhasabah yang beliau lakukan sudah tereksplorasi keluar. Beliau bermuhasabah tentang rona kehidupan yang melingkupi warga masyarakatnya. Misalnya kebiasaan beliau di usia katakanlah antara 30 sampai 40 tahun, kalau siang hari selepas beliau melakukan aktivitas pagi hari jam 11 menuju jam 1 misalnya, beliau biasa istirahat di rumah. Itu beliau selalu membuka gorden jendelanya, mengintip keluar, menyaksikan anak-anak laki-laki kecil Arab yang maaf hanya pakai kancut saja bertelanjang dada berlari-larian menuju satu rumah orang kaya ke rumah orang kaya yang lain. Dan yang dituju bukan pintu untuk diketuk meminta makan, bukan. Mereka datang menuju bak sampah rumah-rumah orang kaya, dibuka tutupnya, kemudian dikorek-korek isinya untuk mendapatkan remah-remah sisa makan orang kaya. Kondisi seperti ini miris apa memprihatinkan? Itu yang bikin nangis Rasulullah SAW. Belum memikirkan yang lain-lain. Jadi kalau dalam bahasa keren hari ini, ipolexos budhan kamrata yang sifatnya sudah eksplorasi keluar, itu jadi evaluasi beliau. Kenapa? Karena secara pribadi beliau sudah bebas dari persoalan kehidupannya. Beliau sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Mahar pernikahannya saja 20 buah kendaraan terbagus pada masa itu. Kalau hari ini kendaraan terbagus apa ya Pak Bu? Rubicon, setuju saya. Mau yang 5 miliar atau 10 miliar? Berarti kali 20 Pak. Setuju nggak setuju udah milih kan? Anggap yang 1 miliar misalnya, kali 20 berarti berapa miliar? Itu mahar pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini sejarah mencatat bahwa Rasulullah menjadi pemecah rekor terbaik dalam persoalan mahar kepada calon pasangannya. Hebat apa luar biasa? Luar biasa. Tapi sampai di kita, di umatnya kadang suka lucu. Begitu dompetnya tebel dikit, dia bilang sama istrinya, "Ma, ya Pak, Papa mau sunah Rasul ya." Maksudnya Pak, Papa mau poligami. Hah? Poligami sunah Rasul Pak? Iya. Kalau istri yang cerdas akan nanya, dulu mahar ke saya berapa Pak? Maharnya cuma seperangkat alat sholat, sekarang pengen poligami, katanya ikut sunnah Rasul. Kalau mau ikut sunnah Rasul, maharnya harusnya berapa berarti? Ya, 20 miliar minimal. Dan yang kedua, istri pertama mati dulu, tapi jangan dicekek begitu ya. Ini bercanda ya, bercanda. Pak Bu, itulah yang dilakukan Rasulullah dalam bermuhasabah. Bukan lagi persoalan pribadinya, karena beliau sudah terbebas dari persoalan pribadi. Maka yang beliau pikirkan sekarang adalah masyarakatnya. Nah, bukan hanya itu, ternyata dilanjutkan oleh para salafus saleh sesudah beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan juga salafus saleh lainnya. Mereka biasa melakukan aktivitas muhasabah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini berarti kedudukan bermuhasabah, ketika kita mau melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala wajib apa sunnah. Ulang lagi, kalau kita mau bermuhasabah berarti kita akan dapat pahalanya wajib apa pahala sunnah? Pahala sunnah. Karena sunnah seringnya terlewat apa terjalankan? Pecah suaranya. Oh, terlewat. Berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya sering berseloroh, muhasabah adalah sunnah yang terabaikan. Mirip juga 11-12 dengan olahraga. Di kalangan putra-putri muslim,
olahraga itu sebenarnya kedudukannya sunnah, tapi olahraga pun menjadi sunnah yang terabaikan. Mau tes dulu? Maka kita tanya dulu, siapa yang satu pekan ini berolahraga sudah lebih dari 3 kali? Angkat tangan. 1. Oke, 1 dibanding 1.000.000 ya ternyata ya. Jadi yang gak olahraga lebih banyak apa lebih sedikit nih? Padahal ini amalan sunnah Pak Bu, tapi sering terabaikan. Nah demikian juga bermuhasabah. Muhasabah amalan sunnah bahkan ringan banget, nggak butuh waktu sampai berjam-jam. Bahkan kalau kita sudah bisa fokus Pak Bu, cukup 2 menit saja bisa dibilang lebih dari cukup untuk bermuhasabah. Itu dampaknya nanti sangat luar biasa. Mari kita lihat. Maaf ya, saya lihat contekan dulu. Pak Bu, hasil dari muhasabah kenapa dikatakan dahsyat luar biasa? Karena yang pertama, dengan bermuhasabah maka akan bisa menjaga atau memperkokoh dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang Allah sendiri juga menginformasikan kepada kita, meskipun di sini fi'il amrnya adalah takwa. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Kalau di handphonenya ada menu Al-Quran, silahkan dibuka, boleh di clopping bacaan saya. Jika saya keliru, boleh langsung kita ralat sekarang. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang di dadanya tertanam 2 kalimat syahadat. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri memperhatikan bekal apa yang telah dilakukannya untuk menghadapi hari esok. Di sini ada kata-kata memperhatikan. Berarti bab muhasabah tercakup di dalamnya kan nih? Karena arti muhasabah adalah meneliti kembali perbuatan yang telah lalu. Allah yang memerintahkan, perhatikan, teliti kembali. Bahkan kemudian kata takwanya di sini diulang lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah senantiasa memantau perbuatan-perbuatanmu. Hasan Basri mengatakan, Allah senantiasa memantau perbuatan kita, nge-shoot, merekamnya, menulis, mencatatnya, dan disimpan di sisinya meskipun kita telah melupakannya. Ada yang ingat pagi tadi tilawah Qur'annya sampai halaman berapa, ayat berapa? Lupa ya? Lupa karena nggak dilihat halamannya, apa lupa karena nggak dibaca? Oh, dua-duanya. Iya, saya juga lupa tuh barusan tilawah halaman berapa ya, udah nggak ingat. Ingatnya tadi cuma ada angka 3, tengahnya berapa, belakangnya 3. Kita memang mudah melupakan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Namun demikian Allah telah menyimpannya di sisinya. Nah, nanti catatan ini akan dikembalikan kepada kita. Ya, Allah akan menyampaikan reportnya atau reviewnya kepada kita bahwa kita dulu telah berbuat begini, berbuat begitu. Nah, dikatakan kemudian kok bisa meningkatkan keimanan ya dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita lihat di surah Ali Imran ayat 102, dan kita coba melakukan tadabbur ayat sekaligus tafakur kauniyah. Kita clopping Pak Buya. Mari kita lihat. Di sana Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekalipun kamu mati kecuali dalam keadaan kamu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat tadabbur ayatnya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dari kata takwa, ulama mengartikan takut. Takut kepada Allah jelas berbeda dengan takut kepada binatang buas. Takut kepada binatang buas, sikap kita menjauh atau mendekat? Menjauh. Takut kepada Allah harusnya menjauh apa mendekat? Mendekat. Kita artikan takwa di sini dekat, gitu dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, dekatilah Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, untuk kita menerjemahkan lebih kontekstual kata sedekat-dekatnya itu bagaimana sih? Selama ini pasti kita sudah sering dengar dong pesan-pesan khotib di mimbar Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Betul? Selama ini kita bayangkan apa tuh? Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang terbetik dalam benak kita itu ruang lingkupnya hanya ritual ataukah juga ada spiritual? Nah, ada kan sebenarnya? Oh, dua-duanya. Baik. Biar gak terlalu bias. Kalau ritual itu wilayahnya ubudiyah apa muamalah? Ubudiyah. Kalau spiritual wilayahnya ubudiyah atau muamalah? Ini yang muamalah, Pak. Kalau spiritual muamalah, ya lebih kepada tadi eksplorasi keluar. Nah, yang Allah pinta adalah antara ubudiyah dengan muamalah clopping. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi kauniyah tadi ya, tafakur kauniyahnya, maka mari kita lihat badan kita dulu. Secara biologis kita, badan kita terlahir dalam keadaan bayi, betul? Setelah bayi bertumbuh menjadi anak-anak. Dari anak-anak bertumbuh menjadi dewasa. Dari dewasa bertumbuh menjadi tua. Dari tua bertumbuh menjadi